Indonesia mengalami banyak permasalahan lingkungan. Meskipun pandemi COVID-19 terbukti meningkatkan kualitas udara Jakarta, namun dengan kembali aktifnya aktivitas masyarakat, maka kembali pula masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Saya, Billy Silahi dengan NIM 2194028, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang bertemakan peran mahasiswa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup dan variabel yang tidak hidup. Penggunaan istilah lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut, meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi, atau biasa disebut juga lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan. Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, menurut Bandajat dan Saputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan dasar-dasar hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup, bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Baiklah, kita akan membahas permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, terdiri dari polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, dan kepunahan keanekaragaman hayati. Kita akan mulai dari polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan mencarinya es di kutub dan kenaikan permukaan di air laut. Ia juga mengubah pola alam, musim dan curah hujan, seperti banjir air bandang. Salju berlebihan atau penggurungan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produk pertanian akan sering mengalami gagal panen dan memperbesar masalah terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Selanjutnya kita akan membahas penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim, serta mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi rumah yang ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Yang ketiga, baiklah, selanjutnya adalah kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia kini berada dalam bahaya. Bila ada populasi spesies yang punah atau hilang, keseimbangan ekosistem terganggu. Kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut yang kaya menyebabkan ketersediaan ikan di lautan berkurang, padahal populasi manusia semakin bertambah. Baiklah, kita akan masuk dua permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia yang terakhir, yaitu adalah penipisan lapisan ozon dan hujan asam. Sementara kita akan membahas penipisan lapisan ozon terlebih dahulu. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon, yaitu CFC. Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon yang terbesar berada di atas Antartika.
CFC ini kini dilarang oleh banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya jika mencapai bumi. Ini wajib menjadi perhatian. Lanjut yang terakhir, hujan asam. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibatnya meletus gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepasi sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius kepada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies lain. Ya, kita masuk ke peran mahasiswa. Apa sih peran mahasiswa yang diperlukan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswa mempunyai peran sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa yang diharapkan membawa pergerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mahasiswa menempuh perguruan tinggi dan hendaknya mencari, bersungguh-sungguh, menelaah, serta memperdalam ilmu. Segala sesuatu yang dipelajari di perguruan tinggi akan bermanfaat apabila dapat mengaplikasikan dengan membantu memecahkan permasalahan, baik di masyarakat untuk kehidupan yang lebih maju. Banyak kegiatan yang bisa mahasiswa lakukan demi mewujudkan peran agent of change, utamanya aktivitas terkait isu lingkungan. Pada dasarnya, isu lingkungan ini tidak dapat akan pernah terselesaikan apabila kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Maka dari itu, seringkali mahasiswa yang termasuk generasi muda berperan sebagai panutan masyarakat umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, yang menjadi puncak permasalahan ketika mahasiswa kurang peka akan isu lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penggunaan bahan-bahan plastik yang sulit terurai serta kurangnya minat akan menggunakan produk ramah lingkungan. Ada pula permasalahan berupa keterbatasan pengetahuan mahasiswa dalam mengelompokkan serta mengelola limbah sampah. Kemudian, terdapat juga bukti nyata berupa sampah berserakan di kawasan tongkrongan sekitar kampus. Beberapa contoh tersebut memunculkan opini bahwa mahasiswa kurang memiliki rasa aware atau peduli terhadap lingkungan dan merusak sebutan agent of change itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan peran mahasiswa dalam membawa perubahan lingkungan, utamanya mengajak masyarakat umum, maka membutuhkan kecerdasan mahasiswa melalui pemanfaatan sosial media. Tentunya sosial media yang juga sudah populer di kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, bahkan lanjut usia. Dari adanya teknologi canggih ini, diharapkan mahasiswa yang dianggap melek teknologi bisa menggunakan secara bijak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan sekitar, khususnya sampah. Solusi yang ditaruhkan berupa membuat konten edukatif yang secara tidak langsung menunjukkan daya tarik tersendiri. Tentunya, solusi tersebut akan mendapatkan manfaat dari masyarakat dan mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa bisa meningkatkan soft skill. Meskipun aksi tersebut dapat dikatakan sederhana, tetapi bisa membawa perubahan untuk dunia yang lebih baik. Langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk menanggulangi permasalahan lingkungan: yang pertama, berpartisipasi dalam organisasi pecinta lingkungan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang kedua, menjadi teladan masyarakat dengan melakukan kegiatan cinta lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal kita bersama, tidak hanya dengan menjaga bumi untuk keberlangsungan bumi, tapi menjaga bumi untuk keberlangsungan manusia, termasuk kita di masa depan. Saya, Billy Slelahi, pamit undur diri. Terima kasih.